Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita senantiasa ningkataken ketakwaan kita dumateng Allah, yang mana ampun maringi kita lan panjenengan sedaya nikmat ingkang kathah, di mana nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hidup kita, jika mau untuk kita hitung atau kita itu menghitung nikmat-nikmat tersebut, la tuhsyuha, niscaya kita sedaya niki mboten saged ngitung nikmat-nikmat Allah niku. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai hamba, sekali lagi kula nyatakan, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, terus ya Allah, nek sampeyan kabeh iku gelem syukur nang aku, mesti nikmat-nikmat itu ditambah, tak tambah nikmat itu. Tapi sewali ini sampeyan kufur, ingkar karo nikmat-nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih kanggone sapa wae sing mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut. Para rawuh sedaya, kita niku nggih dalam bab syukur harus banyak-banyak merenung. Soalnya memang setiap hari yang kita rasakan napa niku nikmat niku kan tambah suwe nggih mboten tambah, tapi kadang-kadang dijupuk nggak sitok. Niki merupakan satu hikmah. Kalau kita niku dados tiyang sing syukur niku artosipun terima kasih. Terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Karena ketika kita berterima kasih niku secara otomatis nikmat itu hilang, tapi sebenarnya boten hilang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena nikmat yang hilang yang sudah kita syukuri itu akan mendapatkan pahala karena napa? Karena kita pun syukur kepada Allah. Makanya niku kita sedaya harus merenungi niki, yo nikmat nek gak disyukuri iku ilang, mari ngono gak oleh apa-apa, gak oleh pahala kalau kita gak gelem syukur kepada Allah niku. Lah timbangannya podo-podo ilangi. Kita harus bisa merenungi pilih endi.
Sing setunggal oleh pahala wakeh mergane syukur terima kasih teng Allah, sing setunggal mboten syukur akhirnya mboten oleh pahala nopo-nopo, bahkan akan disebut sebagai orang sing kufur nikmat. Niki harus jadi renungan, okay? Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Niki sekali lagi kula ngingataken monggo kita betul-betul banyak-banyak mengucapkan syukur, atau paling tidak hati kita itu senantiasa berterima kasih kepada Allah. Nikmat nopo kemawon, nikmat nopo kemawon. Niki sing pertama nggih jelas kula seruaken koyo ngeten niki soalnya memang kewajiban kita harus seperti itu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya, niki kayak pertama nggih. Nggih wong dikei njaluk judul terus Bapak Takmir. Judulnya nopo niku? Judulnya nopo Pak Takmir? Terus kula nggih teng mriki sekadar ngopo istilahnya ngoten sami-sami saling mengingatkan ya watawaso bil haqqi watawaso bis sabr ini niku wis memang kados kewajiban. Kula lanjutaken kaitane kali masalah kita berterima kasih kepada Allah niku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh at-ta'imu syakiru bimanzilatis shaimu sabiru. Tiang sing nedok mari ngoten terus piyambake niki bersyukur. Kedudukan niku padha karo tiang sing poso. Kemudian piyambake niku bersabar. Coba kita renungi hadis Kanjeng Nabi niki. Kita niku empun oleh nikmat iso mangan, iso nedok, wis pokoke sembarang dengan niku bisa kita nikmati. Ya tidak hanya sekedar makan nggih. Nikmat itu kan kuat. Tetapi setiap nikmat yang kita rasakan, baik yang kaitannya dengan makan, kesehatan, waktu, masuk juga usia, semuanya itu kan nikmat. Yang mana nikmat ini memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba harus kita syukuri. Dan itulah perintah Allah kepada kita. Allah itu hanya berkata, sampeyan iku wis takai nikmat, wis takai berbagai macam kenikmatan, wis sampeyan karek syukuri wae nang aku. Maksudnya kita itu hanya tinggal bersyukur. Lah kok gak gelem syukur niku kan gak aneh. Padahal Allah sudah menjanjikan atau imu syakir, wong sing mangan wis pokoke oleh nikmat ya kelapangan semuanya, kemudian dia berterima kasih kepada Allah, niku pahalane padha karo tiyang sing gak oleh nikmat tapi piyambak ini sabar. Para tomon nggih poso nggih. Poso tapi piyambak niku sabar. Niki kedudukannya sama, Pak. Bu nggih, padha sami-sami. Alangkah indahnya kalau kita itu wis ora nikmat terus syukur niku masya Allah. Makanya banyak-banyak kita merenungi kaitannya kali syukur niki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang bangun di pagi hari, kemudian amanah fi sirbihi, piyambak ini aman di tempat pembaringannya. Indahu kutu yaumihi, hari ini dia sudah bisa makan, gak ada mikir mana.
Faka'anna ma khizat laut dunya bihadhafiriha. Maka DE yang mbak itu podo karo oleh nikmat dunya lan saisine. Coba jenengan renungi ketika kita bangun tidur. Perenungan rasa syukur niki kelas ya, mboten nyala. Kesane mantep nih. Oh, niki nggih saged Double. Niki Niki kan di sini. Syukur. ya Masya Allah. Terus man asbaha minkum aminan, terus kanjeng Nabi. Sopo ae sing di antara kalian itu bangun di pagi hari, kondisinya aman, gak kurang apa-apa, yo gak ono bencana, yo gak dikageti kaitannya kalian nopo prahara gitu Pak, angin tumpah. Mari ngotot terus nopo biar gak ini gak ada untuk makan hari ini. Yo niku podo karo piyambake oleh dunia dan sisi-sisinya. Coba jenengan renungi ketika bangun tidur, makanya Kanjeng Nabi niku mensunahkan kita nek wayahe itu ndonga dhisik. Mari ngoten terus wis kami yang kita lakukan pertama kali ini kan donga tenang. Atau syukur ketika kita bangun dari tidur, yang kita lakukan pertama kali itu adalah mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya dengan ya mesti hafal doa ini. Seorang mukmin ketika bangun tidur yang pertama kali dilakukan adalah mengucapkan doa ini karena dia paham bahwa nyawanya itu sebenarnya dikembalikan lagi oleh Allah. Makanya kan segala puji bagi Allah yang ahyana mematikan kami pertama amatana setelah kematian kami. Tidur itu kita mati Pak Bu. Siapa yang menahan nyawa kita? Sinten sing menahan nyawa kita itu sebatas iso balik mana? Bukankah hal Tuhan yang sekali tiap cek turun gak balik-balik mereka ketemu lahir salah satu masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita dibalikkan nyawanya lagi oleh Allah. Makanya yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba yang ketika itu bangun tidur itu adalah ucapan alhamdulillah, ya Allah, jenengan pun paringi kula urip malih sadurunge kula iki oleh jenengan taala. Coba kamu pun saya ini mari ngoten terus hari ini mikir makan, mikir nedoe, mikir rezeki, ternyata hari ini juga murah mopo. Syukur lagi. Nek disawang-sawang, direnungi, diteliti, masya Allah rezeki, sing kaitane kali tubuh kita Allah dihitung-hitung ki mboten karo-karuan kadang. Gak jamin kita niku manitan itu mari ngono kok bisa seger maneh akeh tiyang sing manitan itu sadurunge niku sehat walafiat manitan itu setro gak iso lapo-lapo ono sing mangan gak balik-balik nang rumah sakit dhisik
Para sedaya, terus renungan yang kaitannya dengan syukur dan memiliki harus jadi perhatian kita supaya kita ini wis tak ayo akeh syukur. Ayo kita itu akeh terima kasih nang Allah sedikit mau itu akeh timbangane apa sing wis dijaluk. Lah ya napa nek kaitane karo hal-hal sing wis dijupuk kali Allah. Umpamane anggota tubuh kita niki kita sedang cukup nggih pancene tubuh kita niki boten kaya Allah boten kaya Allah boten milik kita aku nggih segala milik kita yang ada di dunia ini kan kita akui mau sak temene niku kan kaya Allah nggih boten milik kita. Makanya jenengan boten usah kok sedaya melu-melu nabigane dijupuk kesehatan ya harus mengenai Allah mau kita kayak gue jantungnya error ya sebagai jantung error sistem dia Allah manusia betul sakit sehingga kita ketok mari untuk kita tidak betul ketok dia Allah sih gampang dia Allah sih pakai dia Allah sih jupuk obatnya dari Allah kita itu hanya CPI dia tetap enten syukuri tetap enten syukuri oleh karena itu monggo bermasalah syukur maka Rasulullah itu mekan kita paling tidak ada sebuah hadis yang harus jadi pegangan kita unduru ilaman huwa asfala itu walakan dulu ilaman huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Terus niki kados pegangan kita dalam hal rasa syukur sampeyan kabeh iku terus Nabi delok wong sing iso sampeyan dalam hal nikmat itu ojo biasa delok tiang sing di atas kita. Niki prinsip ya, kata cek rasa syukur enten dodo mana jenengan sedaya nggih kula masuk jenenge nasihat nggih sing ngomong nggih mesti kudu sing nglakoni luwih maneh ngoten. Biasakan kita itu melihat orang yang di bawah kita. Ojo biasa dulu sembuh. Akhirnya hati kita itu tidak pernah bersyukur Pak. Kebiasaan kita yang melihat orang di atas ini membuat hati kita tidak pernah bisa bersyukur. Dan cenderung meremehkan nikmat yang ada pada diri kita. Sehingga kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah padahal di ukur-ukur kita ini sebenarnya mendapatkan nikmat sing saya. Tetapi karena penglihatan kita di luar sing akhirnya apa yang ada pada diri kita itu gak mau sing api, gak mau sing pas, gak mau sing akeh kurang mau. Sederhana ya, sederhana tapi kita bisa berpikir secara jernih. Kita punya sepeda motor, ya punya sepeda motor. Yang kita lihat itu mestinya yang pakai sepeda motor. Supaya kita senantiasa bersyukur alhamdulillah ya Allah tulis sepeda motor enak umpamanya. Lah itu sepeda motor kalau mesinnya demikian pula seterusnya pasti sepeda motor tadi memang kudunya terus melaku. Alhamdulillah aku tulis sepeda motor melaku. Sing melaku kudunya delok sing boten saged melaku. Kadang yang itu bukan sakit melaku, iso itu kursi roda. Demikian seterusnya. Terus niki prinsip syukur itu apa?
Sehingga betul kata Allah, kalau ulangi mana ayat ini lagi sama Asi dan aku ini betul nek sampai cukup mesti aku tambah. Maksudnya aku nikmati itu saya ngomong jauh tambah pahala itu kamu kosong, pahala itu gimana. Dan aku mahmud orang yang bersyukur kepada Allah itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, karena sedikit sekali di antara hamba-hamba itu kata Allah yang mau untuk bersyukur. Eling-eling niki uangnya Pak Buki terus yang bersyukur. Sangat sulit. Maka sekolah sampai akan ini kan sekedar teori. Guru sendiri ketika menyampaikan ini bukan berarti memiliki tiap ahli syukur ya boleh juga. Cuman kita sering ingat mengingatkan, ayolah kita terus dia bersyukur karena ini syukur itu enak juga oleh pahala. Tapi niko jangan tiap segera syukur. Itu mereka tinggal sitok-sitok sekarang mati. Pada tahun sedaya niki bab syukur ya, kalau ning kesyukur iku ngoten jenenge ngaji itu kudu iso buka hati sebatas dados tiyang sepakat Allah dan syukur niki masuk di antara kedudukan sing saged membuat kita itu taat kepada Allah. Kita lain mau ibadah biasa-biasa waktu gitu. Tapi bukan syukur yang akeh kalah wong sing betul-betul ibadah ketokane. Karena ibadah batin itu adalah ibadah yang lebih tinggi dibandingkan ibadah sing ketokane dohir Allah. Meskipun itu dohir batin harus seimbang dan harus sejalan. Para sedaya niki sampai isa nggih sampai isa mawon sampai jam 12 nggih. Kita lanjut ke bab yang kaitannya kali nopo niku jalan keluar dari permasalahan. Terus ada dalam surat Al-Talaq, kalau kita baca niku ayat kedua dan ketiga nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, niscaya Allah akan menjadikan bagi orang yang bertakwa itu makhrajan. Makhrajan itu jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Elenge niki kaidah yang pasti akan terjadi. Matematika nih pun. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak mungkin 3, tidak mungkin 4. Memang rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum 50.000 tahun alam semesta itu diciptakan. Inna Allah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsin alf sanatin. Sebenarnya Allah itu sudah mentakdirkan seluruh alam semesta ini, kejadian maksudnya masuk kita memiliki itu 50.000 tahun sebelum alam semesta itu terjadi diciptakan. Makanya kita ini sebenarnya gitu yang takdir masing-masing. Ketika kita berada di rahim ibu, Allah memerintahkan malaikat untuk apa? Untuk mencatat. Malaikat bertanya, ya Allah, saya mau mencatat apa? Allah memerintahkan bikati rizkihi, bikati amalihi, bikati ajalihi, wasakiyuhu saitu. Kan 4 ini sudah dicatat, ditulis rezekinya, ajalnya, kemudian ketentuan matinya, ya. Lalu saitul sakiyuh kita diwasi jangka atau sebagian, semuanya itu sudah dicatat.
secara sunatullah, ya, secara matematika juga menetapkan garis-garis yang perlu untuk dilalui oleh manusia. Bukan ujung buatan. Ada sunatullah yang memang Allah menggariskan itu terjadi, yang mana ini harus kita lalui. Bapaknya kalau kita lapar, ya kita harus makan. Kalau ingin punya anak, dia harus menikah. Dua anak, kepingin dua anak, kalau menikah ya tadi begini. Terus nikah harus kita lalui, termasuk kita harus punya prinsip. Kalau kita ingin dimudahkan rezeki kita, maka kita harus jadi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, Bapak Ibu, dari semua perkara-perkara yang menyempitkan hidup kita, maka jalan di antara jalan keluar itu adalah dados yang bertakwa. Niki rahasia, tetapi diberitakan oleh Allah. Takwa itu secara definisi bahasa menurut para ulama menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini simpel gitu, tetapi aku tidak gila. Niki pokoknya iman itu kita menipu. Semua perintah Allah kita lakukan, wajib-wajib kita semua insya Allah sudah tahu. Yang sunnah-sunnah kalau bisa sebaik mungkin kita lakukan. Larangan Allah kita jauhi sejauh-jauhnya. Ojo biar sing dosa-dosa sing maksiat, nopo ada dosa-dosa gede naudzubillah, itu semua akan membuat hidup kita sempit. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemudian kefasikan, semua itu akan membuat kita sempit. Wa may yurid an dzikri fa innahu ma'isyatan dzankan. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku buat hidupnya jadi sempit. Makanya dia kafir urip itu dzankan semua. Kafir urip sempit, Pak. Meskipun sugih korup, sempit uripnya. Sesat hati ini, sesat dulu delok dunia kakek tambah bundeng. Soalnya apa? Dia merasa untuk apa semua harta yang duanya ini aku tinggalkan juga. Berbeda dengan orang mukmin. Dikei dunia bermasuk pakai ge lapan dulu. Dikei gak ono apa maksudnya gak ada apa-apa ge. Jembar hati ini yang mukmin. Bedakan bedakan yang mukmin itu ngoten. Makanya wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah ya ja'alahu makhraja. Pastilah Allah akan memberikan jalan keluar. Dan ini adalah pokoknya jalan keluar itu takwa niki. Terus tiang takwa itu tiang sing sukses. Dunia akhirat mesti jaminan. Makanya kita mengarah ke sana dulu. Ayo kita bertakwa kepada Allah. Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah. Ayo kita betul-betul paham tentang Allah. Sampai takaran takwa itu betul-betul ada pada diri kita. Ini semua motor. Wis jenengan betul bisa mikir ini. Allah di sini ngatur. Backingan pusat. Wis backingan pusat. Wis backingan pusat. Wis jenengan kalau pola wis. Karena ibadah wae sing tenang. Kok Allah di sini ngatur sapi-sapi. Terus ini di antara jalan keluar, bagaimana cara kita itu menjemput rezeki secara hati, secara batin. Nih kerja kita tetap kerja, tetap kerja. Kedua, di makanya pertemuan ini pertama kali dan bukan dino tadi pulau tingkes mawon. Ada jalan lagi yang mana ini juga disebutkan oleh Allah yang kaitannya dengan bagaimana cara kita itu menjemput rezeki. Ayat tadi diteruskan ya, atau tadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah lah yang menjadi penjamin dari
hidup jadi dari permasalahan. Dan Allah lah yang mampu untuk menyampaikan semua hajat keperluannya. Tawakal ini merupakan prinsip hati Pak Bu. Dengan harus memahami itu. Tawakal niku menurut para ulama boten enten kaitan-kaitan dohir. Maksudnya keyakinan kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah itu betul-betul secara 100%. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Idza qada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kata-katanya, ketika Allah itu menetapkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Tidak ada sunatullah di situ. Allah mampu membuat kita kaya tanpa kerja. Allah mampu membuat kita punya rumah tanpa harus beli. Allah mampu untuk membuat kita hidup tanpa harus dilahirkan. Allah mampu. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Makanya kita ketika dalam hal tauhid, tawakal itu dikaitkan dengan tauhid dulu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Maksudnya apa? Tiada Tuhan yang menghidupkan, tiada Tuhan yang mematikan, tiada Tuhan yang memberi rezeki, tiada Tuhan yang memberikan semua keperluan hidup illallah, kecuali Allah. Baik melalui perantara ataupun tidak, baik secara langsung ataupun melalui perantara, itu semua adalah kehendak Allah dan Allah mampu. Ini keyakinan kita nih dalam hati. Kalau dalam dohir itu ada perkara kaitannya dengan tawakal ikhtiar. Tetapi Allah juga membuat sunatullah yang berlaku. Kalau kita nggak menjalankan sunatullah, kita nggak akan bisa melakukan itu. Dan kita dianggap bodoh kalau tidak melakukan itu. Makanya keyakinan yang kaitannya dengan batin, tawakal itu adalah penyerahan total kepada Allah tadi. Pasrah pokok-pokokan ini jenengan harus mampu ke sana. Wes jenengan tidak katanya posoni jenengan tahu gitu. Oh caranya hati itu bisa pasrah pokok-pokokan Allah ya. Ini jenengan tawakal. Makanya Ibnu Qudamah memberikan penjelasan. Nek jenenge tawakal itu ono tingkatane. Nek Kanjeng Nabi itu gawe tingkatan seorang bayi yang percaya kepada ibunya ketika dia lapar, mesti berdoa nang ibunya. Enten mari tingkat sendiri, dhuwur iki tingkat pamungkas. Seperti seorang mayit yang percaya kalau orang yang memandikannya ketika ada takut terus dikongkong ini diulang ada Yesus. Nah kita kalau sama Allah itu mampu seperti mayit yang berada di tangan pemandinya, itu tingkatan yang paling tinggi. Terus jenengan karek manut wae, gak usah kakean protes, gak usah kakean intervensi. Ya Allah ini, ya Allah, ya Allah ini, ya Allah, ya Allah ini, gak usah. Karena jenengan pun yakin ikut aturannya Allah sing ngerti di sing apik maslahat kanggo kita dan di sing elek sing iku elek kanggo kita. Niku jenenge tawakal. Niku ngerti. Tapi kalau masalah ikhtiar, kita harus nyentuh ikhtiarnya dulu. Tawakal dulu. Karena tawakal itu setelah kerja baru kemudian tawakal. Setelah kita betul-betul usaha secara dohir, batin itu seperti menyerahkan masalah kepada Allah. Jadi ada kolaborasi sing connect, seluruh nyambung, batin seperti yang saya jelaskan tadi. Dohir kita kerja keras. Makanya teruskan Nabi dalam hal tawakal ini bahwa aku tawakkalu na'allahi haqqa tawakkalihi la wasaqahu kama yarzuqu tayr jangan tuh masuk kalau ditolak sing nek sampeyan iku teman-teman tawakal nang Allah haqqa tawakkuli tawakal sing temenan pokoke jare Kanjeng Nabi, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada sampeyan itu seperti toyol, seperti burung.
Bagaimana rezekinya burung itu? Yaghdu naso wa taruhu bitolan. Burung itu rezekinya adalah ketika dia dalam kondisi lapar, yang baik ini terbang. Terus pokoknya terbang. Karena nanti dia mungkin terbang, ayo terbang ini dia kerja. Ketika itu sore hari pulang, wis dalam kondisi kenyang tidur. Inilah rezekinya burung. Dan burung tidak pernah merasa khawatir akan kehidupan yang akan datang. Wis gak perlu khawatir manis. Kok saiki sesuatu ya wis nek iso gede maneh. Usaha maneh. Makanya burung itu merupakan contoh tawakal yang harus kita contoh. Maksudnya jelekannya tadi sampai itu kepengen tawakal contoh burung. Mesti ada pusing-pusing mikir masa depan, meninggalkan opo, mingguan makan opo, tahu makan opo, kasih gue kabeh setan, kok kabeh opo sih ngatur, lah kok iso ngomongin kok gak sampai gelisah gara-gara tiga iso ngangan akhirnya bunuh diri. Niki makanya tawakal perlu ditoto, makanya niku di antara salah satu pintu untuk membuat rezeki kita niki bisa korek, kita harus bertawakal kepada Allah. Niki janji Allah niku pasti tepat. Ojo maneh kita sing saged usaha. Ada sebuah riwayat di mana seekor cacing sing buta mari ngoten dalam lubang tanah sing jero. Piyambak ini kita ngomong ya Allah, Engkau yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Cacing ini paham kondisinya dari rezeki ya Allah, mesti jero gak duwe mripat pisan, gelap gulita, panganan temondi. Tapi Allah memberikan rezeki aku, memberikan rezeki lewat nopo, lewat semut. Semut ini kan kecil, dia membawa roti, mau menyeberang ke air yang dalam itu dibuat sakit. Tetapi Allah mengirimkan seekor kata datang, semut masuk ke dalam mulutnya, kemudian dibawa untuk mengantarkan rezekinya cacing tadi. Coba ini sebagai ilustrasi sederhana, Allah itu pasti akan memberikan rezeki pada makhluknya meskipun hanya seekor cacing sing buta. Allah kasih rezeki. Apalagi kita, insya Allah kalau kita tawakalnya kepada Allah juga mantap, insya Allah bahwa hasbuh ini Allah akan menjamin rezeki kita. Allah akan memudahkan semua apa yang kaitannya dengan kehidupan kita. Terus ini harus jadi renungan dan juga harus jadi acuan dalam hal hidup ini, supaya kita itu mendapatkan kemudahan dalam hidup, di samping juga kita dekat kepada Allah. Kalau kita bahas masalah ujian ini baru jalan-jalan dalam mencari rezeki. Yang terakhir, ini kan 10 menit saya. Terakhir 10 menit ini jaminan ini saya. Alhamdulillah. Keserimpet. Para rawuh sedaya, terus yang terakhir niki kaitane kali istighfar. Ini penting. Iki penting kalau sampai akan sebatas kita niki senantiasa memperbanyak istighfar. Hidup niku mboten maksud ya. Hidup niku tentu enten kesalahan. Dan orang yang ketika dia berbuat dosa lalu dia beristighfar,
maka dosa-dosanya itu akan terhapus. Yang pasti istighfar ini di antara salah satu jalan untuk mengetuk rezeki kita. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah istighfar, maka hidupnya itu mesti akan dalam kekacauan. Makanya terus Kanjeng Nabi itu hadis itu malayimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dia melazimkan istighfar, maka dia akan melapangkan semua perkara yang buntu. Gampang mau perkara sing sulit, semua kegelisahan itu akan dihapus. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sebaliknya, tiang sing akeh dosa nggih ngapunten. Kalau kita niku dalam kondisi sepi, dalam kondisi akeh gelisah, dalam kondisi sumpah, jarang sekali kita niku mendapatkan jalan keluar dari kesusahan hidup kita. Itu sumpah terus. Yang pertama kali dengan iling-iling itu bine kita itu akeh ngelakoni dosa. Bine. Mboten pasti, kadang-kadang tiang sing dikei musibah, dikei ujian niku karena memang Allah menghendaki kemuliaan untuk dirinya. Kayak ujian-ujian sing diberikan kepada Nabi dan orang-orang soleh itu. Tapi terkadang ini kebanyakannya untuk kita, biasanya kesempitan hidup kita itu gimana dosa-dosa kita apa? Ini jenengan harus memahami. Makanya niku mau tiang sing akeh-akeh dosa mesti mai satu ndonga uripe iku sumpah, uripe iku gelisah, uripe gak iro tenang. Soalnya dosane kadang gak iso ndelok cahaya, gak tau ndelok napa, mboten tau iso ndelok kebenaran. Niku sumpah mesti uripe. Ngomong ngakon dosa-dosa terus. Akhirnya Allah digawe, akhirnya Allah untuk dalan iki ambake niki. Sumpah uripe buntu pikirannya. Usaha gagal, ngene bangkrut, ditipu wong, wis bola balik kena musibah. Ya itu semua nggih barangkali dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya niku untuk menjembatani perkara niki banyak istighfar. Banyak kita istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Wis bodohir batin kita itu banyak melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan batin itu, masya Allah, Allah akan memberikan balasan. Kesalahan batin itu warna. Dosa-dosa batin itu kan tidak terdeteksi, tetapi ini sembarang masalah, sembarang masalah, entah mergani wong itu iya, itu penyakit ria, mari ngono muring-muringan, dendaman, mari ngono terus ngomong, itu kan dari batin, gak didokari takdir dan lain sebagainya. Itu biasanya Allah pakai ngobrol. Makai peringatan, makai cobaan, hati-hati, terus gak kepingin oleh cobaan si berat-berat, gak kepingin oleh urip sing sumpah, urip itu tenang bahagia, sentosa disebut tentunya gitu ternyata sing koyo ngoten niku, tapi kepingin itu para Allah niki harus banyak istighfar, karena urip sing boten para Allah niki dadi masalah. Urip nek nang Allah marah, insya Allah segala sesuatu itu enak. Makanya niku harus berbanyak istighfar kalau kita memang ingin memperbaiki kualitas hidup dan ingin rezeki itu datang dari arah yang tidak kita duga-duga.
Makanya dalam surat An-Nur ayat 10 sampai 12 itu kan disebutkan gitu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Terus Nuh gitu dawuh engkau. Faqul aku katakan Faqul tastaghfiru rabbakum sampeyan iku minta sepuluh Rabb sampeyan. Innahu kana ghaffara karena Allah Maha Pengampun. Nek wis sampeyan iku akeh ngucapno istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya akan diberi kalian hujan dari langit yang deras. Maksudnya bukan deras tapi membawa bencana, bukan banjir, bukan, tapi hujan yang menyuburkan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Lantas kemudian Allah akan memberikan anak, memberikan rezeki anak yang banyak. Wa amwal dan harta benda yang akeh. Soalnya memang hutan itu biasa identik kali rezeki. Nggih, jenenge hutan kali kemarau, kalau hutan rezeki ini itu ijo sawah, ijo tambah akeh iwake diisi maneh. Mari ngono tanah nggih subur. Identiknya kan seperti itu. Jadi orang yang mengucapkan istighfar, insya Allah dia akan dijamin kebutuhannya dengan rezeki yang banyak, hidup sing nyaman, nopo-nopo niku melimpah. Terus ini pun jaminan, kalau saya yang ngomong, tapi ini Quran dan Allah yang mengatakan seperti itu. Orang setuju. Terus tiga renungan niki kaitan kali nopo takwa, tawakal, kali istighfar ini harus jadi bagian dari habit kita, kebiasaan kita. Mari kita tingkatkan. Kemudian syukur yang kita perbaiki. Urip niki insya Allah aman sentosa dan boten enten sing perlu digelisahi dengan kehidupan kita. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan kita sanggup menjadi hamba sing bersyukur meskipun bahwa ini pribadi syukur meskipun di antara hamba-hamba yang sedikit itu syukur ini sedikit ya sekitar niki langsung saiki ini mudah-mudahan seperti itu karena sudah isa mudah-mudahan kita bisa dipermuliakan oleh Allah untuk bertemu kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan pertanyaan insya Allah sedoyo. Mudah-mudahan Allah menolong kita pada pertemuan yang akan datang yaitu di akhirat nanti ketemu maneh-maneh, ketemu di surga. Oke, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.